Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai peluang atau probabilitas. Nanti ada bagaimana cara menghitung sebuah peluang. Nah, sebelumnya kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan peluang atau probabilitas itu sendiri. Nah, di sini saya ambil dari beberapa referensi di mana pengertiannya sebenarnya semuanya sama. Jadi probability sebuah peristiwa atau peluang sebuah peristiwa itu adalah proporsi atau frekuensi relatif dari waktu yang menyatakan bahwa sebuah peristiwa itu diharapkan untuk dapat terjadi ketika sebuah percobaan atau eksperimen itu diulang dengan ukuran yang sangat besar di bawah kondisi yang identik atau syaratnya kondisinya harus identik. Atau kalau menurut Mendenhall dan Raymond, ini probability atau peluang itu adalah ukuran likelihood dari terjadinya sebuah peristiwa acak. Nah, yang paling simpelnya adalah definisi dari Dr. Bondiono. Jadi, peluang itu atau probabilities itu adalah sebuah derajat atau tingkat kepastian atau keyakinan dari munculnya hasil percobaan statistik yang disebut sebagai probabilitas atau peluang tadi. Nah, perumusan probabilitas atau peluang itu ada 3, ada perumusan klasik, ada perumusan empiris, dan ada perumusan subjektif. Perumusan klasik ini, misalnya peristiwanya kita sebut sebagai peristiwa A, maka peluang peristiwa A ini terjadi adalah jumlah peristiwa A yang mungkin terjadi atau banyaknya peristiwa A yang mungkin terjadi dibagi dengan banyaknya semua peristiwa yang mungkin terjadi. Kemudian kalau perumusan empiris ini sebenarnya mirip dengan perumusan klasik, tapi kalau di perumusan empiris ini peristiwa A-nya sudah terjadi. Kemudian ini adalah banyaknya peristiwa yang terjadi. Jadi kalau di perumusan klasik itu masih yang mungkin terjadi, tapi kalau perumusan empiris itu sudah terjadi. Nah, yang paling sering digunakan itu biasanya adalah perumusan subjektif, di mana probabilitas sebuah peristiwa atau peluang sebuah peristiwa itu dirumuskan berdasarkan keyakinan dan pandangan pribadi terhadap probabilitas atau peristiwa dari, maksud saya peluang dari suatu peristiwa. Nah, di dalam probabilitas ada yang namanya istilah percobaan, peristiwa, peristiwa sederhana, dan ruang sampel. Percobaan itu adalah proses pembuatan observasi atau pengambilan ukuran, jadi eksperimennya. Sedangkan peristiwa itu adalah yang kita amati, yaitu suatu hasil dari percobaannya. Kemudian ada yang disebut dengan peristiwa sederhana. Peristiwa sederhana ini tidak dapat dibagi 2 atau lebih. Kemudian ruang sampel, ini adalah kumpulan dari semua peristiwa sederhananya. Jadi langkah dalam menghitung sebuah peristiwa itu nanti ada menentukan percobaannya, peristiwa yang diamatinya apa, kemudian peristiwa sederhananya seperti apa, dan ruang sampelnya untuk perhitungan probabilitas. Nah, probabilitas peristiwa sederhana itu dihitung salah satunya menggunakan formula ini. Misalnya peristiwa A itu adalah jumlah peristiwa dibagi dengan ruang sampel. Kemudian yang harus diingat bahwa probabilitas atau peluang peristiwa sederhana itu nilainya harus berkisar di antara 0 dan 1. Jadi kalau dalam menghitung sebuah peluang atau probabilitas nilai yang diperoleh itu negatif atau lebih dari 1, mungkin ada kesalahan perhitungan. Jadi saya ulangi lagi bahwa nilai sebuah peluang atau probabilitas itu berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana nilai 0 ini artinya mustahil terjadi, sedangkan nilai 1 di sini adalah pasti terjadi. Nah, frekuensi relatif atau proporsi peristiwa mungkin terjadi itu disebut atau dinotasikan sebagai P atau probabilitasnya. Kemudian yang harus diingat lagi bahwa jumlah semua nilai probabilitas itu harus sama dengan 1. Nah, langkah menghitung probabilitas tadi kita sudah tahu apa itu percobaan, ruang sampel, peristiwa sederhana, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, tentukan percobaan yang dilakukan. Kemudian, setelah menentukan percobaan yang dilakukan, tentukan ruang sampelnya. Ruang sampel di sini dinotasikan sebagai S.
Kemudian tentukan peluang setiap titik sampel. Jadi di ruang sampel nanti ada titik-titiknya, kemudian dihitung peluang tiap titik sampelnya. Nah, tentukan peristiwa A yang menjadi perhatian. Tadi yang saya sebutkan di awal, hasil dari sebuah percobaan itu adalah peristiwa. Nah, ini peristiwanya disebut sebagai peristiwa A. Kemudian baru kita bisa menghitung probabilitas atau peluang dari peristiwanya. Contoh yang paling simpel di sini itu percobaan pelemparan sebuah mata dadu. Jadi misalnya, jika peristiwa A adalah munculnya mata dadu 1 atau 2 atau 3 pada pelemparan sebuah mata dadu, maka hitunglah probabilitas atau peluang peristiwa A. Nah, tentukan dulu langkah pertamanya, tentukan dulu percobaannya apa. Di sini percobaannya adalah pelemparan sebuah mata dadu. Kemudian di dalam sebuah mata dadu itu ada 6 titik. Jadi ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, peluang setiap titik sampelnya itu dihitung masing-masing. Jadi peluang munculnya angka 1 pada pelemparan sebuah mata dadu dari 6 titik, sehingga peluangnya adalah 1/6. Kemudian peluang munculnya angka 2 dalam pelemparan sebuah mata dadu, titik angka 2-nya hanya ada 1, sedangkan titik di dalam mata dadunya ada 6, sehingga sama, 1/6. Sehingga peluang setiap titik di dalam mata dadu ini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6 itu sama nilainya 1/6. Kemudian tadi peristiwa A-nya itu adalah munculnya mata dadu 1 atau 2 atau 3 pada pelemparan mata dadu tadi. Jadi titik sampel dari peristiwa A itu adalah munculnya angka 1, munculnya angka 2, dan munculnya angka 3, sehingga peluangnya adalah peluang munculnya angka 1 ditambah dengan peluang munculnya angka 2 ditambah dengan peluang munculnya angka 3, dimana tadi nilai peluang setiap titik sampelnya adalah 1/6. Peluang munculnya angka 1, 1/6, kemudian peluang munculnya angka 2, 1/6, peluang munculnya angka 3, 1/6, hasilnya adalah 1/2. Atau jika kita menggunakan formula dari perhitungan probabilitas peristiwa sederhana, kita harus menghitung dulu banyaknya peristiwa A. Banyaknya peristiwa A, titik sampelnya ada berapa? Ini N dari A-nya adalah 3. Kemudian banyaknya di ruang sampel, banyaknya titiknya. N dari S-nya itu sama dengan 6, sehingga peluang peristiwa A-nya adalah 1 di sini yang dimaksud adalah titik 1, banyaknya titik 2, banyaknya titik 3, atau banyaknya angka 3 hanya ada 1, sehingga jumlahnya ada 3. Kemudian banyaknya titik sampel itu ada 6, sehingga peluangnya adalah 1/2 atau 3/6. Nah, contoh yang keduanya kita masih berbicara tentang contoh yang paling simpel. Di sini pada sebuah kotak terdapat 10 buah bola pingpong. Jadi kalau digambarkan misalnya ini adalah sebuah kotak, kemudian di dalamnya ada 10 buah bola pingpong. 10 buah bola pingpong. Kemudian dari 10 buah ini 3 berwarna putih, misalnya yang ini putih, kemudian ini 2 hitam, sehingga sisanya adalah merah. Jika kita mengambil sebuah bola secara acak, berapa probabilitas menemukan bola berwarna merah? Jadi tinggal dihitung saja. Banyaknya bola merah di dalam kotak itu ada 5, kemudian banyaknya bola di dalam kotak tadi ada 10. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai probabilitas peristiwa mutually eksklusif, atau dua peristiwa ini dikatakan saling eksklusif jika terjadinya peristiwa yang satu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa yang lain.
Atau secara ringkasnya, irisannya itu adalah himpunan kosong. Ketika irisannya adalah himpunan kosong, maka peristiwa A dan peristiwa B ini dikatakan dua kejadian yang saling lepas atau saling bertentangan atau saling terpisah. Sehingga perhitungannya didefinisikan sebagai peluang dari A union B atau A gabungan B, atau peristiwa A atau B. Peluang peristiwa A atau B itu adalah peluang peristiwa A ditambah dengan peluang peristiwa B. Contohnya kita berbicara lagi mengenai pelemparan dadu. Di sini pada pelemparan sebuah dadu satu kali, kemudian jika A adalah peristiwa munculnya mata dadu 3, kemudian B adalah peristiwa munculnya mata dadu 5, berapakah probabilitas munculnya mata dadu 3 atau 5? Jadi, ingat kenapa pelemparan sebuah mata dadu satu kali ini adalah peristiwa A dan peristiwa B-nya ini peristiwa yang mutually eksklusif, karena ketika munculnya angka 3, maka tidak terjadi munculnya angka 5, atau ketika munculnya mata dadu 5, maka mata dadu 3 tidak muncul. Nah, itu yang disebut sebagai mutually eksklusif atau saling lepas atau saling terpisah. Jadi peluang munculnya mata dadu 3 atau mata dadu 5 kita hitung dengan peluang peristiwa A atau B itu adalah peluang munculnya peristiwa A ditambah dengan peluang munculnya peristiwa B. Tadi di contoh sebelumnya diperoleh bahwa peluang munculnya angka 3 itu adalah 1/6, kemudian peluang munculnya angka 5 itu 1/6, sehingga peluang munculnya mata dadu 3 atau 5 adalah 2/6 atau 1/3. Nah, contoh lainnya, misalnya peristiwanya atau percobaannya, maksud saya, percobaannya adalah pelemparan dua buah dadu. Yang ingin diketahuinya adalah probabilitas atau peluang munculnya muka dua dadu dengan jumlah 7 atau 11. Jadi ada dua peristiwa, kejadian munculnya dua mata dadu dengan jumlah 7, dan B-nya adalah kejadian munculnya jumlah dua buah mata dadu itu adalah 11. Nah, jangan perhatikan yang di sini. Jadi kita punya dua buah mata dadu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat pasangan mana yang menghasilkan jumlah 7. Misalnya mata dadu 1, sehingga pasangannya ada di sini. 6,1. Kemudian mata dadu 2 pasangannya dengan mata dadu 5. 2,5. Kemudian mata dadu 3 pasangannya dengan 4. Jadi di sini tambahkan 3,4. Kemudian mata dadu 4 berpasangan dengan mata dadu 3, yaitu 4,3. Selanjutnya mata dadu 5 berpasangan dengan 2, sehingga 5,2. Selanjutnya mata dadu pertama 6, maka mata dadu keduanya adalah 1, sehingga di sini 6,1. Nah, banyaknya peristiwa A jumlahnya adalah 6. Kemudian untuk kejadian munculnya jumlah 11. Kejadian munculnya jumlah 11. Jadi lihat di dalam pasangan ini pasangan mana yang menghasilkan jumlah 11. Misalnya dimulai dari mata dadu 6. Mata dadu 6 pertama ini akan menghasilkan jumlah 11 kalau berpasangan dengan mata dadu kedua 5, sehingga titiknya adalah 6,5. Kemudian yang keduanya adalah mata dadu pertama 5, dia bisa menghasilkan jumlah 11 itu kalau berpasangan dengan mata dadu 6. Selain itu tidak ada lagi yang dapat menghasilkan jumlah 2 buah mata dadu 11. Nah, sehingga
Di sini kita peroleh N dari peristiwa B-nya atau banyaknya peristiwa B itu adalah 2. Sehingga peluang atau probabilitas munculnya muka 2 dadu dengan jumlah 7 atau 11 itu adalah peluang munculnya peristiwa A ditambah dengan peluang munculnya peristiwa B. Tadi munculnya peristiwa A itu ada 6, jadi bukan 4. Ini ada 6. Kemudian munculnya peristiwa B itu ada 2, sehingga hasilnya adalah 8/36. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai peristiwa non-mutually eksklusif. Jadi kalau tadi adalah mutually eksklusif saling bebas, munculnya peristiwa A menyebabkan tidak terjadinya peristiwa B, tapi kalau di non-mutually eksklusif itu nilai irisannya itu bukanlah himpunan kosong. Jadi ada peristiwa yang sama-sama terjadi di peristiwa A dan juga di peristiwa B, sehingga peluangnya itu dapat dihitung melalui peluang dari A union B itu akan sama dengan peluang A, peluang munculnya peristiwa A, ditambah dengan peluang munculnya peristiwa B dikurangi dengan peluang munculnya peristiwa yang ada di A dan di B atau irisannya. Contohnya misalnya seperti ini. Dari sebuah survei terhadap 100 responden diketahui bahwa 60 responden suka film action, kemudian 50 suka drama, dan 10 suka keduanya. Jika dari 100 responden tersebut diambil satu orang secara acak, berapakah peluang atau probabilitas menemukan responden yang suka film action atau responden yang suka drama? Jadi yang kita carinya adalah peluang A atau B. Nah, di sini saya definisikan peluang A itu adalah responden yang menyukai film action, yaitu ada 60 orang. Kemudian peristiwa B-nya adalah yang menyukai film drama. Tadi ada 50 orang. Kemudian kerjaannya banyak ya, Dok. Kerjaannya banyak. A irisan B-nya adalah peluang banyaknya responden yang menyukai film action dan yang menyukai film drama, di mana jumlahnya adalah 10. Sehingga dapat diperoleh bahwa peluang responden menyukai film action adalah 60 dibagi dengan banyaknya responden. Kemudian peluang responden menyukai drama itu adalah 50 dibagi dengan banyaknya responden dikurangi dengan responden yang menyukai keduanya, yaitu ada 10 orang. Hasilnya adalah 1. Atau responden pasti menyukai film action atau responden pasti menyukai film drama. Nah, selanjutnya adalah ada yang disebut sebagai probabilitas peristiwa independen atau peluang peristiwa independen. Nah, di sini dua buah peristiwa itu dikatakan independen atau bebas secara statistis itu jika terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa yang satu tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh yang lainnya. Jadi kalau tadi di mutually eksklusif itu munculnya peristiwa A itu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa B. Sedangkan di peristiwa independen ini tidak saling mempengaruhi, bebas secara statistis. Nah, perhitungannya itu adalah peristiwa A dan peristiwa B. Jadi jika peristiwa A dan B adalah dua peristiwa saling bebas atau independen, maka probabilitas peristiwa A dan B didefinisikan sebagai perkalian dari peluang peristiwa A dengan peluang peristiwa B. Atau ini adalah irisannya. Nah, selanjutnya ada peristiwa dependen. Kalau tadi independen tidak saling mempengaruhi, di sini yang dependen itu mempengaruhi.
Kalau dependen itu ada urutannya. Jadi dua peristiwa yang terjadi berurutan dapat dikatakan dependen jika peristiwa pertama mempengaruhi peristiwa kedua, sehingga besar probabilitas peristiwa A dan peristiwa B itu didefinisikan sebagai peluang A irisan B atau peluang A dan peluang B adalah hasil perkalian dari peluang terjadinya peristiwa A dikalikan dengan peluang terjadinya peristiwa B setelah peristiwa A terjadi. Nah, ini yang dimaksud dengan peristiwa dependen. Jadi, B akan terjadi ketika A sudah terjadi. Itu yang dimaksud dengan dependen. Atau perhitungannya, peluang peristiwa A terjadi setelah B terjadi itu adalah peluang peristiwa A dan peristiwa B dibagi dengan peluang munculnya peristiwa B terlebih dahulu, atau peluang peristiwa B terjadi setelah peristiwa A terjadi itu adalah peluang peristiwa A dan peristiwa B dibagi dengan peluang peristiwa A terjadi lebih dulu. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Contoh paling simpelnya. Di sebuah kotak itu ada 3 buah bola putih. Di sebuah kotak ada 3 buah bola putih, kemudian ada 7 bola hitam. Diambil 2, dari sini kita ambil 2, satu persatu secara berurutan tanpa disertai pengembalian. Maka yang ingin diketahuinya adalah berapa probabilitas bola pertama yang terambil adalah putih. Jadi mengambil pertamanya bola putih, kemudian mengambil keduanya adalah bola hitam. Sehingga peluangnya kita hitung menjadi peluang peristiwa A dan peristiwa B adalah peluang peristiwa A dikalikan dengan peluang peristiwa B setelah peristiwa A terjadi. Peristiwa A di sini adalah peluang terambilnya bola putih. Peristiwa B di sini adalah peluang terambilnya bola hitam setelah satu bola putih diambil. Jadi, peluang peristiwa bola putih terambil pada pengambilan pertama, tadi 3 bola putihnya ada 3, dibagi dengan banyaknya bola di dalam kotak yaitu 10. Dikalikan dengan peluang terambilnya bola hitam setelah satu bola putih terambil. Tadi bola hitamnya ada 7, kemudian dari kotak yang tadinya 10, sudah diambil 1 bola, sehingga sisanya adalah 10 dikurangi 1, artinya peluang peristiwa A dan peristiwa B itu adalah 7/30. Nah, contoh lainnya, ini misalnya mengenai populasi sarjana di sebuah kota yang dibagi menurut jenis kelamin dan status pekerjaannya, dapat dilihat di tabel ini. Nah, misalkan diambil seorang dari mereka, seseorang dari sarjana di kota ini, untuk ditugaskan melakukan promosi barang di suatu kota. Kemudian bila ternyata yang dipilih adalah dalam status telah bekerja, jadi bukan yang menganggur, berapakah probabilitas bahwa yang terpilih ini adalah laki-laki atau di B-nya adalah yang terpilih ini adalah wanita. Yang pertama kita definisikan dulu bahwa peristiwa A itu adalah kejadian terpilihnya sarjana telah bekerja, kemudian B-nya adalah kejadian bahwa dia laki-laki, dan C-nya adalah kejadian bahwa dia perempuan, di mana dapat dilihat bahwa banyaknya kejadian terpilihnya sarjana yang telah bekerja dan dia adalah laki-laki adalah 460. Ini dapat dilihat di sini 460. Jadi dia telah bekerja statusnya dan dia adalah laki-laki. Jadi irisan dari yang telah bekerja dan laki-laki itu adalah banyaknya sarjananya, yaitu 460. Nah, yang A itu pertanyaannya bahwa yang terpilih ini adalah laki-laki. Jadi banyaknya laki-laki. Banyaknya laki-laki ini maksud saya peluang bahwa yang terpilihnya adalah laki-laki dan dia telah bekerja. Jadi harus bekerja dulu baru dilihat dia adalah laki-lakinya. Yang harus dihitungnya adalah peluang dia
yang terpilih dia sudah bekerja dan dia ada laki-laki, tadi ada 460 dari total 900. Dari total 900 orang. Sehingga diperoleh bahwa peluang dia telah bekerja dan dia ada laki-laki adalah 460 per 900. Kemudian peluang yang sudah bekerjanya. Peluang yang sudah bekerjanya adalah ini. 600 dibagi dengan 900 sehingga diperoleh, ini kita bisa coret, hasilnya adalah 460 per 600, yaitu peluang yang terpilihnya adalah laki-laki dan dia telah bekerja adalah 23 per 30. Selanjutnya adalah peluang yang terpilihnya adalah perempuan. Jadi cari irisan dulu bahwa yang dia sudah bekerja dan dia perempuan. Jumlahnya adalah 140, sehingga 140 dibagi 900 dibagi dengan peluang yang sudah bekerja, yaitu 600 dibagi 900, hasilnya adalah 140 per 600 atau 7 per 30. Nah, cara menghitung ruang sampel, jadi kunci utama dalam menghitung peluang itu adalah menghitung banyaknya kemungkinan peristiwa terjadi yang diamati, kemudian perhitungan ruang sampelnya. Cara menghitungnya ada 3, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, ini sebenarnya sudah dipelajari di SMA atau SMK, jadi hanya mengingatkan kembali. Untuk perkalian itu tinggal dikalikan saja. M kali N, itu banyaknya sampel. Kemudian untuk permutasi, itu menghitung jumlah cara menyusun suatu objek dengan memperhatikan urutannya. Jadi urutan misalnya, diambil yang pertama A, kemudian yang keduanya B, itu tidak sama dengan yang terambil pertamanya B, yang keduanya A, walaupun sebenarnya elemennya sama, tapi di dalam permutasi ini dianggap dua kelompok yang berbeda. Nah, cara menghitung permutasinya gunakan formula ini. Kemudian untuk kombinasi, kalau tadi permutasi urutannya diperhatikan, kalau dikombinasi urutannya tidak diperhatikan. Jadi yang terambil pertama A, yang terambil kedua B, itu nih akan sama dengan yang terambil pertama B dan yang terambil kedua B. Ini dianggap satu kelompok yang sama. Cara menghitungnya menggunakan ini. Untuk perkalian, contoh simpelnya ini mengenai hari lahir. Misalnya, percobaan yang terdiri atas pencatatan hari lahir untuk masing-masing dari 20 orang yang dipilih secara acak. Kemudian kita mengabaikan tahun kabisat dan andaikan hanya ada 365 hari lahir yang mungkin berbeda dalam satu tahun. Carilah banyaknya titik dalam ruang sampel terhadap percobaan ini. Nah, jika kita andaikan bahwa setiap himpunan hari lahir yang mungkin berpeluang sama, berapakah peluang bahwa setiap orang mempunyai hari lahir yang berbeda? Tadi ada 20 orang, kemudian ada 365 hari, tapi setiap orang harus memiliki hari lahir yang berbeda. Jadi titik sampelnya, banyaknya hari lahir yang mungkin. Orang pertama, dari 360 hari dalam satu tahun, artinya dia memiliki kemungkinan satu di antara 365 hari. Kemudian orang kedua, kenapa hanya ada 364? Karena satu harinya sudah merupakan hari kelahiran orang pertama. Tadi syaratnya tidak boleh sama hari lahirnya untuk setiap orang, jadi berkurang satu persatu sampai dengan orang ke-20. Nah, sampelnya ini tinggal dikalikan saja. Kemudian peluang bahwa setiap orang mempunyai hari lahir yang berbeda, maka titik sampel ini banyaknya kemungkinan hari lahir untuk setiap orang yang berbeda adalah perkalian dari 365 dikali 364 hari dikalikan sampai dengan yang terakhir orang ke-20 itu hanya memiliki kemungkinan hari lahirnya di 346 hari. Dibagi dengan ruang sampelnya, yaitu 365 hari dipangkatkan 20. Jadi peluang seseorang memiliki hari lahir yang berbeda itu adalah 0,15
886 dari 365 hari dari 20 orang. Untuk permutasi, ini misalnya mengenai urutan. Jadi andaikan operasi merakit dalam perencanaan pabrik mengandung 4 tahap yang dibentuk dalam suatu barisan, kemudian jika pemilik pabrik ingin mencoba untuk membandingkan waktu merakit untuk masing-masing barisan, berapa banyak barisan yang berbeda akan dilibatkan dalam percobaan. Tadi ada 4 tahap. Jadi urutannya bisa barisan pertama dulu, kemudian barisan kedua, barisan ketiga, barisan keempat, atau barisan keempat dulu, barisan kedua, dan lain sebagainya. Nah, banyaknya barisan yang berbeda akan dilibatkan dalam percobaan itu dihitung dengan permutasi karena urutan berpengaruh, sehingga 4 dari 4 tahap. Hasilnya adalah ada 24 barisan yang berbeda. Kemudian, contoh untuk kombinasi, misalnya ini kita hadir di dalam sebuah pesta dan yang menghadiri pesta itu adalah 10 orang. Jika mereka berjabat tangan satu per satu, maka berapa kali jabat tangan yang terjadi dalam pesta tersebut. Nah, di sini jelas bahwa urutan apakah orang pertama yang mengajak bersalaman atau orang kedua yang mengajak bersalaman itu dianggap satu kejadian yang sama, sehingga kombinasi 2 dari 10 nilainya ada 45 kali jabat tangan. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan bias. Misalnya ini untuk kejadian saling lepas lebih dari 2. Jadi sebenarnya peristiwa dependen yang lebih dari 2. Misalkan ada peristiwa sebanyak N, dia saling lepas di ruang sampel S, dan B adalah kejadian lain yang sembarang dalam ruang sampel S, maka peluang kejadian bersyarat A ke I dari kejadian B itu dirumuskan menggunakan formula seperti ini. Ini adalah probabilitas marginalnya, yang ini adalah probabilitas dari bersyaratnya. Contohnya misalnya seperti ini. Sebuah perusahaan memiliki 3 mesin, ada mesin A, ada mesin B, ada mesin C, di mana masing-masing mereproduksinya ada 20%, 30%, dan 50% dari total produksi. Jadi mesin A 20% dari total produksi, mesin B 30% dari total produksi, dan mesin C 50% dari total produksi. Nah, berdasarkan pengalaman proses produksi sebelumnya diperoleh ternyata dari mesin A itu terdapat 5% produk yang rusak. Kemudian dari mesin B terdapat 4% produk yang rusak, dan dari mesin C terdapat 3% produk yang rusak. Nah, bila ingin suatu produk yang diambil secara acak ternyata dia rusak, berapa peluang bahwa produk tersebut berasal dari mesin A? Jadi, didefinisikan dulu. Tadi diketahui bahwa produksi dari mesin A adalah 20% atau 0,2, dari mesin B ada 0,3 atau 30%, dan dari mesin C ada 50%. Kemudian yang rusak dari mesin A itu adalah 5%, yang rusak dari mesin B itu adalah 0,04, kemudian yang rusak dari mesin C ada 0,03. Tadi yang ingin ditanyakannya adalah produk yang berasal dari mesin A tapi dia rusak. Jadi yang diketahuinya dia rusak dulu, baru kita cari apakah betul yang rusak ini berapa peluangnya berasal dari mesin A. Sehingga cari dulu peluang rusak dari mesin A-nya, rusak dan dari mesin A irisannya, kemudian cari peluang marginalnya dan peluang rusaknya. Nah, peluang rusak dan dia adalah dari mesin A itu diperoleh dari peluang dependen di awal tadi yang saya sebutkan. Jadi peluang rusak dari mesin A dikalikan dengan peluang produksi dari mesin A-nya. Sedangkan peluang rusaknya tadi kan ada 3. Ada dari mesin A, ada dari mesin B, ada dari mesin C. Sehingga hitung dulu peluang marginalnya. Jadi itu adalah total peluang rusaknya. Peluang rusak dari mesin A. Kemudian peluang rusak dari mesin B. Kemudian peluang rusak dari mesin C. Sehingga diperoleh bahwa peluang rusak dari mesin A 0,05. Ini peluang rusak dari mesin A 0,05, kemudian peluang produksi dari mesin A-nya 0,2. Yang di sini sama, ini adalah peluang rusak dari mesin A, yang ini peluang produksi dari mesin A-nya.
Kemudian 0,04 peluang rusak dari mesin B dikalikan dengan peluang produksi dari mesin B-nya. Kemudian yang terakhir adalah peluang rusak dari mesin C dikalikan dengan peluang produksi dari mesin C-nya. Sehingga diperoleh bahwa barang yang diambil secara acak tadi rusak itu berasal dari mesin A adalah 0,27027. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.